Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ana akhukum fillah, Rafiqi Ramadan, yang insyaallah hari ini ana akan presentasikan tentang uslub al-qasr dalam Al-Quran dan hadis nabawi dalam ilmu balaghah yang dibimbing oleh Ustadz Amir Hamzah LCMHI selaku dosen pengampu mata kuliah. Qasr secara istilah balaghah adalah uslub yang membatasi atau mengkhususkan suatu hukum pada satu hal tertentu, sehingga menegaskan bahwa hukum itu hanya berlaku untuknya, tidak untuk yang lain. Ada 4 cara membentuk qasr. Pertama, nafi diikuti istisna, yaitu kata negasi yang disusul pengecualian. Kemudian yang kedua, memakai kata innama, adat pembatas yang paling sering muncul dalam Al-Quran dan hadis. Ketiga, ataf dengan la, bal, atau lakin. Dan keempat adalah taqdim, yaitu mendahulukan unsur kalimat yang seharusnya dilahirkan menurut kaidah asalnya. Uslub qasr ini penting dipelajari karena menunjukkan bagaimana bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, mampu menegaskan sebuah makna secara padat tanpa perlu kalimat panjang. Pada presentasi ini saya akan membawakan 3 nas yang memiliki 3 cara qasr yang berbeda. Ada taqdim, nafi istisna, dan innama. Nas pertama dari surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di sini maf'ul bih iyyaka didahulukan dari fi'ilnya na'budu. Padahal menurut kaidah asal seharusnya diletakkan di akhir kalimat setelah fi'il dan fa'ilnya. Pendahuluan inilah yang menghasilkan makna qasr. Ibadah dan permohonan pertolongan dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Inilah yang membuat ayat ini menjadi inti dari seluruh surat Al-Fatihah. Nas yang kedua, qasr dengan nafi dan istisna dari surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ayat ini memakai kata negasi ma disusul istisna illa. Pola ini menjadi cara paling umum dalam membentuk qasr karena strukturnya jelas, apa yang dinafikan dan apa yang dikecualikan. Fungsinya di sini membatasi hakikat baginda Nabi Muhammad SAW hanya sebagai seorang rasul, menolak anggapan berlebihan sebagian sahabat yang sempat terguncang ketika mendengar kabar wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nas yang ketiga adalah qasr dengan innama, di mana nas ketiga ini kita ambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini memakai innama, salah satu adat qasr yang paling sering muncul. Fungsinya membatasi nilai dan sah tidaknya suatu amal hanya pada niatnya. Karena keagungan maknanya, ulama bahkan menyebut hadis ini sebagai sepertiga dari ilmu Islam. Kemudian kita beralih ke benang merah dari ketiga nas tadi. Kita bisa melihat 3 cara qasr yang berbeda menuju satu tujuan yang sama, yaitu penegasan makna. Quran surah Al-Fatihah ayat 5 memakai taqdim, mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian Quran surah Ali Imran ayat 144 memakai nafi istisna, mengkhususkan status baginda Muhammad SAW sebagai rasul. Kemudian yang terakhir dari hadis riwayat Bukhari Muslim memakai innama,
mengkhususkan suatu nilai amal pada niat. Ketiganya menunjukkan bagaimana Al-Quran dan hadis mampu menyampaikan penegasan makna secara ringkas, namun kuat lewat uslub qasar. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita tentang keindahan uslub qasar dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النور المتلثم هدي الخلق لمن